Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Data Satya Pratama dengan NPM 2340103182 dari manajemen K2, ingin mempresentasikan analisis keuangan PT Harapan Duta Pertiwi. Di sini terdapat pendahuluan, lalu kemudian kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, lalu ada net operating profit after tax, kemudian ringkasan hasil perhitungan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pendahuluannya, PT Harapan Duta Pertiwi didirikan pada tahun 1945 dan telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di bidang properti komersial di Indonesia. Berfokus pada pengembangan perumahan, perusahaan ini berekspansi ke sektor properti komersial seperti mal, perkantoran, serta apartemen. Lalu pada bagian kinerja dan fundamental, PT Harapan Duta Pertiwi memiliki fundamental keuangan yang kuat dengan kinerja operasional stabil dan nilai tambahan positif. Namun meski begitu, perlu peningkatan efisiensi persediaan. Bisa dilihat NOWC-nya menunjukkan likuiditas operasional perusahaan sebesar 1,5 miliar, yang berarti perusahaan memiliki cukup modal untuk membiayai operasi harian tanpa utang. Lalu total operating capitalnya sebesar 5,8 miliar, mencerminkan skala investasi perusahaan dalam aset produktif. Dan net operating profit after tax atau NOPAT dimiliki sebesar 900 miliar, menandakan profitabilitas inti bisnis yang sehat. Lalu untuk struktur modal, memiliki kelebihan meminimalkan risiko finansial serta beban bunga, dan kekurangannya kehilangan manfaat dari pajak utang, potensi kehilangan manfaat pajak utang. Kesesuaian teori menyeimbangkan manfaat pajak utang dengan risiko kebangkrutan. Lalu kemudian pada bagian kebijakan dividen, bisa dilihat di sini dividen payout rasionya 30% dari laba bersih. Untuk dividen yield 4% lebih tinggi dari suku bunga deposito. Sinyal ke pasar memiliki kenaikan dividen 5% dari tahun 2022 sampai 2023, menjadi sinyal positif bagi investor tentang prospek keuangan yang kuat. Lalu pada bagian net operating profit after tax sebesar 900 miliar, PT Harapan Duta Pertiwi menunjukkan kemampuan operasional yang kuat, namun perlu dibandingkan dengan kompetitor, misalkan rata-rata industri properti, untuk menilai kinerja relatif. Dan ini untuk ringkasan hasil perhitungannya, bisa dilihat di tabel berikut. Lalu bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan, terdapat kinerja yang kuat, struktur modal konservatif, dan kebijakan dividen stabil di 30% ya. Untuk tantangan, efisiensi persediaan rendah. Pada bagian saran, peningkatan efisiensi seperti perbaikan manajemen persediaan dengan teknologi real time tracking, ekspansi strategis, serta optimalisasi modal untuk pertimbangan utang jangka panjang. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, itu saja untuk presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jikalau ada kekurangan, salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.